Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TPK Capiter Tinambunan. Firman Tuhan hari ini di hari yang ke-77, tanggal 18 Maret tahun 2025. Diambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 dengan perikop Yesus iman agung yang besar. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah sebagai berikut. Pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Andorang mangulu Yesus di Portibion, di pasahat ibana do tangyangna, dohot pangidoanna, marhite anggu-hangguk, dohot ilu-ilu tu debata. Naboi paluahon ibana, sian hamatean, ala serep do rohana, jala satia gabe di tangihon debata ibana. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap masuk dalam pedoman selama bulan Maret tahun 2025 dengan topik ialah menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16, dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah penjabaran daripada menyebarkan cahaya Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat di sini. Ayat ini menyampaikan bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus seharusnya mencerminkan kebaikan dan karakter Allah, sehingga orang lain dapat melihat hal ini dan memuliakan Allah. Itulah makna daripada ayat bulanan pada bulan Maret tahun 2025. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Ibrani pasal 5 ayat 7. Yesus imam agung yang besar.
dikatakan di sini imam agung dan yang besar. Apa makna perikop ini bahwa dinyatakan Yesus sebagai imam agung dan yang besar? Maknanya adalah Yesus sebagai imam agung yang berkaitan dengan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Jadi berkaitan dengan doa dan permohonannya kepada Tuhan, dia menangis untuk memohon kepada Tuhan dengan tulus. Jadi di sini maknanya adalah Yesus sebagai imam agung yang berkaitan dengan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Jadi dengan permohonannya, dengan ketaatannya, maka dia disebut imam agung yang besar. Apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Pesan moral adalah pentingnya ketekunan dalam berdoa serta keagungannya kepada Allah, terutama dalam masa-masa sukar. Jadi adalah merupakan kehadirannya. Jadi pentingnya ketekunan dalam berdoa serta keberlangsungan kepada Allah, terutama dalam masa-masa sulit. Artinya kebergantungan dan berlangsung kepada Allah, terutama dalam masa sulit. Jadi pentingnya ketekunan dalam berdoa serta kebergantungan kita kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian apa pembelajaran setelah kita melihat makna dan pesan moral tersebut di atas? Pembelajaran yang pertama di sini dikatakan Yesus menunjukkan teladan yang baik, bahkan terbaik dalam menghadapi penderitaan. Dialah role model yang paling sempurna dalam menghadapi penderitaan. Itulah pertama, pembelajaran pertama. Karena pembelajaran kedua apa? Pembelajaran yang kedua, dia berdoa dengan jeritan dan air mata, dan dia dikuduskan oleh Allah karena ketaatannya. Jadi Yesus dikuduskan oleh Allah karena ketaatannya, permintaannya yang benar-benar konkret kepada Allah. Nah, kita lihat di sini apa yang disampaikan dengan jeritan, doa dan air mata. Dengan jeritan dan air mata sangat-sangat jelas, maka dia dikuduskan oleh Allah karena ketaatannya. Dia berdoa dengan air mata. Itulah salah satu ketaatan daripada Yesus kepada Allah, maka dia dikuduskan. Pembelajaran ketiga ialah meskipun kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan dan menyerahkan segala masalah kepadanya melalui doa yang tulus.
Jadi ada permasalahan kita hadapi, apakah kita khawatir dengan hidup ini, kita sampaikan permohonan dengan doa. Nah, dalam Filipi ayat 4, pasal 4 ayat 6 sampai 7. Jangan pernah khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah permohonanmu dengan doa segala apa yang kau inginkan, sehingga damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan memelihara pikiran. Itulah yang dikatakan bahwa jangan khawatir tentang hidup ini. Pembelajaran yang keempat, Imam Agung menunjukkan ketekunan dalam berdoa dan menyerahkan permohonannya kepada Allah. Jadi seorang Imam Agung dilihat dari ketekunannya berdoa, ya, dan menyerahkan permohonannya kepada Allah. Jadi apa yang dia inginkan dia sampaikan kepada Tuhan Allah, ya, bagaimanapun situasi. Itulah dikatakan Imam Agung yang menunjukkan ketaatan berdoa, sehingga dia dicontoh oleh banyak orang. Pembelajaran kelima adalah dalam masa-masa sulit, dalam situasi yang tidak memungkinkan dan sangat sulit, dikatakan bahwa dia berdoa dengan penuh emosi, menunjukkan bahwa Imam Agung yang sempurna pun merasakan, ya, kebutuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita pentingnya menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi seorang imam yang agung, yang sudah kita nanyakan dia kudus, tapi dia juga tetap membutuhkan doa untuk menguatkan dirinya. Jadi tidak ada batasan, ya. Mau tua, mau muda, ya, harus selalu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan membangun hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan. Itulah satu-satunya kalau kita ingin disebut juga mengikuti Yesus Kristus sebagai imam yang agung pada masanya. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion. Apa konklusi kita dari ketiga materi tersebut? Makna, pesan moral, dan pembelajaran. Kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan pertama adalah, apa arti sebenarnya ketekunan dalam doa, ya, seperti dicontohkan oleh Yesus Kristus? Apa arti sebenarnya ketekunan tersebut yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Nah, di sini kita lihat bahwa ketekunan dalam doa adalah sikap yang diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus itu setiap pagi dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Setiap jam 4 pagi dia pergi ke tempat yang sunyi, atau adakah di lembah gunung atau padang gurun, tapi sunyi, senyap, tidak ada mengganggu, ya, dia berdoa. Sekarang pertanyaan bagi kita, Yesus sendiri sebagai imam yang agung dan sebagai anak Tuhan yang sudah dinyatakan pada waktu dia dibaptis, masih berdoa untuk memperkuat dirinya.
Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak bisa mencontoh seperti Yesus untuk berdoa? Apakah kita sudah punya skill tersendiri untuk berdoa? Atau mungkin kita tidak butuh sama sekali dengan doa tersebut? Nah, inilah dikatakan bahwa teladan Yesus yang harus dicontoh. Nah, kemudian ketekunan dalam doa adalah sikap yang diajarkan oleh Yesus. Nah, melalui ketekunan kita belajar untuk tidak cepat putus asa dan terus mohon kepadanya dengan penuh iman, seperti penampilan tentang seorang janda yang gigih meminta keadilan kepada sang hakim. Kita masih ingat pada waktu yang lalu dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi seorang janda yang terus menerus mendatangi hakim untuk mendapatkan keadilan, meskipun hakim tidak takut pada Tuhan dan tidak peduli pada orang lain, janda itu tidak menyerah hingga akhirnya hakim memberikan keadilan kepada janda tersebut. Jadi kegigihan dalam meminta itu benar-benar dihargai oleh Tuhan. Kita gigih memperjuangkan atau untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kuncinya adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah yang kita lihat dalam jawaban yang pertama sebenarnya ketekunan dalam doa seperti dicontohkan Yesus. Nah, kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ini mencerminkan hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana kita mempercayakan segala kepadanya. Jadi segala-galanya kita percayakan kepadanya. Kita tidak mengutak-utik, tetapi kita percayakan kepada Dia apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang kita hadapi. Dan contoh seperti seorang janda yang gigih mendatangi hakim, walaupun hakim tersebut tidak setia kepada Allah atau tidak kenal dengan Tuhan Allah, tapi dia dapat memberikan keadilan bagi si janda karena dia tidak mau terganggu. Jadi memberikan keadilan supaya dia tidak terganggu, bukan keadilan yang murni, bukan yang sebenarnya. Nah, itulah peristiwa seorang janda yang gigih mencari keadilan dan hakim memuluskannya. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara membangun kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan saat menghadapi penderitaan. Jadi pada saat kita menderita, dikatakan bagaimana cara membangun kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan di saat kita menderita. Inilah
yang perlu kita renungkan dalam ayat Injil atau kitab Ibrani pasal 5 ayat 7, ya. Yesus Imam Agung, ya, yang terbaik berkaitan dengan doa yang sangat serius, bahkan dia menangis dan meneteskan air mata. Dia layak disebutkan sebagai orang yang kudus. Nah, sekarang dalam cara membangun kepercayaan yang lebih dalam pada saat kita masuk dalam penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan bahwa dalam menghadapi penderitaan, membangun kepercayaan yang lebih dalam, ya, kepada Tuhan, salah satu proses yang penting dan membutuhkan ketekunan. Jadi artinya bagaimana cara membangun kepercayaan dalam menghadapi penderitaan dan membangun kepercayaan yang dalam kepada Tuhan. Salah satu proses yang penting dalam mematahkan yang dalam dan membutuhkan ketekunan. Jadi itu yang menjadi jawaban daripada cara kita untuk membangun kepercayaan pada saat kita lemah. Nah, kemudian dalam Alkitab, penderitaan seringkali merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk membentuk karakter kita, ya, dan mendekatkan kita kepadanya. Jadi dalam Alkitab itu penderitaan itu sering merupakan bagian dari rencana Allah. Artinya ada, ya, keterkaitan Allah dalam penderitaan tersebut. Bagaimana kita melihat apakah penderitaan kita itu dilihat oleh Allah atau Allah peduli? Disinilah cara kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan, agar kita bisa melihat apa yang kita sampaikan dan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dalam Roma pasal 5 ayat 3-5 ini Paulus menyampaikan atau menegaskan hal-hal yang sangat krusial bagi jemaat, bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Jadi jangan sampai orang menderita itu seolah tidak ada artinya. Sini dikatakan penderitaan hasilnya tekun. Kemudian ketekunan, ya, menghasilkan pengharapan dan membuat orang tahan uji. Inilah, ya, pembalik pengharapan, dan harapan seperti ini tidak akan mengecewakan, sebab hati kita diisi oleh Allah dengan perantaran Roh Kudus. Nah, jadi dikatakan di sini Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu adalah menghasilkan ketekunan, dan ketekunan ada harapan, dan kita menjadi tahan uji. Setelah kita tahan uji, ya, inilah yang menambahkan pengharapan atau
menimbulkan pengharapan. Jadi adanya ya ketekunan menghasilkan pengharapan dan membuat orang menjadi tahan uji. Inilah ya, menimbulkan pengharapan, dan harapan seperti ini tidak akan mengecewakan, tidak akan pernah kecewa ya, kalau kita benar-benar tekun dalam penderitaan dan juga tahan uji di dalam penderitaan tersebut. Dan itu adalah rencana Allah kepada kita. Bagaimana kita bisa melihat apakah itu rencana Allah? Ya, kita bisa melihat setelah kejadian itu, kita pasti merasakan manfaatnya yang terbaik bagi kita. Contoh dalam menderita yang sangat-sangat sempurna penderitanya adalah Job ya, atau Ayub. Bahasa Batak Job, bahasa Indonesia Ayub. Ayub menerima penderitaan yang sempurna, dan itu masuk dalam rencana Allah untuk ya memberikan penghargaan yang paling tinggi kepada manusia, dan bangga Allah kepada manusia, dan disampaikan kepada si iblis bahwa manusia itu sangat taat dan tekun kepadaku, kata Tuhan. Walaupun digoda oleh iblis dengan rayu-rayuan, tapi tetap Ayub percaya dan yakin kepada Tuhan dalam situasi apapun. Inilah dikatakan tadi bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan pengharapan dan tahan uji. Kemudian harapan yang kita terima tersebut tidak pernah mengecewakan kita, bahkan membuat kita menjadi lebih berbahagia karena merasakan ya, setelah kita tahan uji, maka seperti Paulus, habis gelap terbitlah terang, menjadi terang, menjadi kesukaan Tuhan, dan menjalankan karakter daripada Allah, yaitu kasih. Nah, kemudian mencari penghiburan. Nah, ini di dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wah, ini jadi Tuhan Allah ya, dikatanya di sini adalah dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang putus asa, yang remuk jiwanya. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu dekat kepada kita, terutama saat kita mengalami penderitaan. Ini yang mau disampaikan. Jadi, pada saat kita mengalami penderitaan, Tuhan melihat dan Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan ketiga. Apa saja langkah konkret yang dapat diambil untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apa langkah konkret yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Mari kita lihat di sini. Dekat dengan Tuhan dalam doa sehari-hari merupakan hal penting bagi setiap orang percaya. Jadi, ya, berhubungan atau dekat dengan Tuhan dalam doa sehari-hari merupakan hal yang penting bagi setiap
orang percaya. Dan setiap orang percaya itu pasti melakukannya dengan bijak, dengan jelas, ya, dengan tulus, ya. Dan tidak hanya berhenti sekali, tapi itu sebagai berkali-kali. Tetap menghubungkan diri dengan Tuhan melalui doa. Nah, melalui doa kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah dan ya menerangkan firman-Nya dalam hidup kita. Jadi firman-Nya itu perlu kita renungkan, kita resapi di dalam hidup kita. Nah, sehingga dikatakan di sini adalah melalui doa kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah dan merenungkan firman-Nya dalam hidup kita. Itulah jawaban. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini dikatakan tadi adalah melalui doa kita membangun hubungan yang lebih intim. Jadi dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, kita lebih intim dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dari setiap umat-Nya yang ada di dunia ini. Selalu setia berdoa dan berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah ya dengan menetapkan waktu tetap. Jadi ada waktu tetap setiap hari untuk berdoa, ya. Pagi hari, saat sebelum beraktivitas, dan pada malam hari sebelum tidur. Nah, dalam doa tersebut kita dapat mengucapkan rasa syukur. Artinya ucapan terima kasih. Itulah yang terkandung di dalam doa tersebut. Dan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah merupakan jawaban daripada apa saja langkah konkret yang dapat diambil, ya. Jadi karena terang Allah, ya, adalah merupakan selalu bercahaya dan bersinar kepada kita. Maka di sini dikatakan adalah pelita kakiku dan terang dalam jalanku. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan dia menjadi terang bagi jalan kita, kemana kita tempuh, ya. Jadi inilah jawaban yang konkret dari langkah-langkah yang dapat diambil untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa firman Tuhan pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka sudah sewajarnya kita selalu mengandalkan firman Tuhan dalam bertindak, dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Menjadi firman Tuhan sebagai pelindung kita dan sumber
kehidupan kita dan menjadi keamanan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus, imam yang agung yang terbesar, dan dia tidak luput berdoa setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Bahkan tadi dikatakan pada saat dia berdoa sering secara emosional, dan dia menangis dengan tetesan air mata, menandakan bahwa dia sangat menyayangi dunia ini. Karena dengan kematiannya, manusia menjadi bebas dari hukuman mati. Ya, walaupun ya, upah dosa itu adalah maut, tetapi di balik itu ada keselamatan, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan kita sekarang berada di Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita.